Ya, sudah direkord ya. Oke, kita minimize. Oke guys, melanjutkan dari video yang tadi, kita sekarang masuk ke Studio One ya, Studio One untuk kita ulik lebih jauh tentang ini. Oke, kita buka. Nah, untuk memulai mengenal Studio One, ada beberapa tools di sini yang kita bisa lihat bersama. Ya, ada 4 menu utama ya. Jadi di sini saya jelaskan. Untuk yang pertama ini adalah New Song, Record and Mix. Nah, disinilah kita memilih tools untuk memulai recording. Ya. Jadi record dan mix ini untuk kita recording dan mixing. Kemudian yang ini adalah new project. New project ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk master dan rilis ya. Jadi dalam audio recording itu ada 2 jenis tahapan, atau ada tiga jenis tahapan. Yaitu yang pertama record dan kemudian mix ya, mix. Kemudian setelah di mixing, maka tahapan berikut adalah mastering ya. Perbedaan mixing dan mastering adalah pada saat mixing kita mencampur semua jenis alat instrumen, musik dan vokal agar terlihat balance, terdengar balance jadi satu, sehingga menjadi satu kesatuan lagu yang enak didengar. Sementara mastering adalah merupakan finishing dari hasil mixing tadi, karena pada saat mixing tuh orang tidak memixing dengan suara yang keras atau dengan skala desibel yang keras, tetapi dengan skala desibel yang kecil. Itu tujuannya apa? Itu tujuannya agar audio yang terdengar itu memang benar-benar real, sesuai dengan hasil recording kita. Kalau sesuai dengan skala desibel, itu mixing yang sehat itu dengan skala desibel dihitung minus 24 desibel ya. Desibel itu adalah skala dalam audio, dalam suatu audio ya, suara ya. Jadi skala untuk suara itu adalah desibel namanya ya. Jadi dari minus 79 sampai minus 0 sampai 0 ya, itu tingkat kekerasannya. Yang paling rendah adalah 79 dan yang paling tinggi adalah 0 ya. Jadi mastering tadi adalah penyempurnaan dari hasil mixing kita. Nah, setelah di mastering tinggal dirilis atau dipublish atau di mana itu terserah. Kemudian yang berikut ini adalah new show. Show ini adalah dipakai untuk live perform ya. Jadi di sini adalah mixer digital yang dipakai untuk bisa pakai untuk perform. Ya, itu tentu digandeng lagi dengan ada alat-alat hardware. Ya, di sini kemudian yang keempat ini adalah file lama yang ada ya. Kita bisa bukanya di sini. Jadi kita fokus hanya untuk 2 ini ya. New song sama new project. Kemudian di sini adalah recent file, adalah file-file yang terakhir yang kita buka. Kemudian song adalah lagu-lagu dari yang kita mixing itu akan muncul di sini ya. Kemudian project, lagu-lagu kita sudah mastering, filenya akan muncul di sini. Nah, maaf ya. Kemudian source ini adalah yang untuk perform, karena saya tidak perform pakai Studio One jadi tidak ada muncul di sini. Kemudian di sini ada artist profile ya, bisa dicantumkan atau bisa dipasang logo Anda. Kemudian nama artis, genrenya, kemudian apanya yang terserah situlah ya. Jadi di sini untuk kita memulai recording satu cover lagu, kita pilih di yang namanya begini, menu pertama yaitu record mix new song ya. Kita klik. Nah, akan muncul seperti ini
Nah, di sini ada style yang sudah disediakan oleh Studio One, yaitu MP song, band recording, house techno, instrument set, mix, range, dan lain-lain sebagainya. Ya. Kemudian di sini ada interface, ya, interface yang disarankan juga oleh Studio One. Ada banyak di sini versi, mungkin ada salah satu di sini yang ada atau Anda gunakan, ya tinggal pilih sesuai itu. Tapi saran saya lebih baik memilih empty song. Kemudian di sini juga ada user. User ini adalah template yang sudah dibuat oleh pengguna sebelumnya. Contohnya di sini saya sudah buat user untuk saya, user template untuk saya, ya, untuk menyesuaikan dengan karakter vokal saya, karena karakter vokal saya ini tidak stabil, labil sekali, dan susah di mixing. Karena di awal lagu bisa warnanya lain, tengahnya lain, akhirnya lain. Nah, itu yang susah di mixing. Ya. Kemudian di sini adalah ini untuk kita mengetik nama atau judul dari lagu yang kita cover. Kemudian yang kedua ini ya yang di sini. Ini adalah tempat atau lokasi filenya tersimpan. Kemudian sample rate. Sample rate di sini adalah ada dua jenis. Yang paling rendah itu 4451 kHz sampai dengan 192 kHz. Nah, sample rate ini akan kita pakai sesuai dengan kualitas atau audio record hardware sound card yang kita pakai. Nah, kalau sound card USB yang tadi saya tunjukkan itu dia hanya maksimal di 44,1 kHz. Kalau ada sound card yang contoh seperti Scarlett itu bisa sampai 192 kHz. Itu suaranya enak, nyaman banget, empuk, enak, tidak ada noise, benar-benar hening, enak, empuk didengar. Ya, resolusinya ini tetap saja 16 bit. Kemudian TBS ini seperti ini ya sudah. Kemudian temponya ini paling bagus kita sesuaikan dengan tempo pada backing track yang kita akan pakai. Nah, itu tujuannya apa? Supaya pada saat kita setting efek, contoh delay atau reverb, timingnya itu sesuai dengan lagunya, jadi enak dengar. Kemudian kedengarannya menyatu dengan lagu yang atau musik instrumen yang kita sudah kita akan pakai. Kalau temponya berbeda, bisa jadi suaranya tidak enak. Reverb atau delay yang kita pakai ini kecebalo, sehingga tidak nyaman didengar, tidak enak. Nah, oke, dari sini kita masuk. Karena saya sudah bikin user, atau karena ini tutorial, saya ambil saja dari yang bawaan Studio One. Karena saya mau rekordannya untuk cover dengan backing track yang sudah ada, saya pilih ini, vocal recording. Use for vocal recording with playback track. Artinya digunakan untuk recording vokal dengan musik yang sudah tersedia. Oke, kita judulnya kita ketik, kita coba ya. Temponya ya kita standarkan saja seperti ini, kita oke. Nah, maaf ya, saya sedang pilek. Pada saat masuk ke Studio One-nya ada banyak tools di sini. Ya. Jadi untuk kita mulai dari atas ya, saya penjelasan sedikit tools ya. Toolsnya ini terlalu banyak, kurang lebih ada ratusan atau ribuan tools. Dari sekian banyak tools ini saya baru mengenali sekitar 50%. Ya, tidak semua saya paham ya. Tapi saya mencoba membagi pengalaman saja untuk teman-teman. Kalau ada yang berkenan, yang pingin tahu lebih banyak tentang audio recording, ya silakan dipelajari ya. Jadi yang pertama ini files ya, ini new song, mungkin bisa dipahami, new project seperti new show dan lain-lain sebagainya sama. Open artinya file yang sudah gini, close ya, rename, save new version dan lain-lainnya. Ini seperti biasa ya. Save to template, mungkin ada lagu yang kita sudah buat, kita mixing atau recording,
dan settingnya sudah kita buat. Kita bisa saving sebagai save sebagai template untuk kita ya. Kita lanjut, ada penampakan yang Oke, kita lanjut. Jadi mungkin yang sudah kita ini kita save sebagai template dan yang kita akan gunakan di kemudian hari. Ya, tentu kita akan menyesuaikan dengan karakter-karakter yang sudah kita miliki ya, seperti karakter vokal, karakter musik dan lain-lain ya, sudah kita setting. Kita bisa pakai kembali di kemudian hari, sehingga tidak dimulai lagi dari awal ketika kita membuat suatu project yang sama. Kemudian yang berikut ini edit ya, seperti biasa dibaca dan pahami. Kalau tidak paham ya translate aja pakai bahasa Inggris ke Indonesia ya. Song, import file, import song data, export mixdown ya. Jadi export mixdown ini begitu sudah selesai mixing dan hasilnya sudah mantap, tinggal song kita ekspor dalam file apa, misalnya di sini mau WAV, mau MP3, mau apa, seperti apa, sudah tersedia di sini ya. Kemudian ya ada banyak tools di sini ya, perintah di sini untuk bisa dipahami. Nah, track di sini adalah untuk kita menambahkan track ya, contoh seperti ini ya. Saya klik kanan di sini, saya menambahkan track. Saya contoh ya, drum MIDI dengan tipe instrumen. Count ini 3. Kalau 3 berarti dia langsung menambahkan 3. Saya pilih satu saja, colornya warna apa. Kemudian inputnya dari mana. Ini dikosongkan saja, tinggal oke. Nah, nanti akan muncul di sini. Yang tadi ini. Ya, ini sebagai contoh, saya remove saja. Kemudian ya seperti yang tadi, track audio mono, stereo, instrumen, automation, add folder pack. Kalau saya jelaskan sampai selesai maka habis sudah memori saya gunakan ya. Jadi saya jelaskan yang penting-penting saja. Oke, berikut event ini untuk mengedit audio yang sudah terekam di sini ya. Jadi karena belum ada audio terekam maka dia belum muncul, masih ini ya. Kemudian audio juga sama, belum ada audio yang terekam maka tidak ada. Kemudian transport ya, transport kita ini untuk pokoknya teman-teman bacalah, lihat sendiri dan baca sendiri dan translate sendiri itu tujuannya apa ya. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya di sini ya. Yang berikut setelah kita masuk, kita pilih Studio One, pilih option dan pilih audio setup untuk melakukan setting terhadap sound card yang akan kita pakai ya. Tetapi sebelum teman-teman sampai sini, teman-teman download dulu yang namanya ASIO for All ya. ASIO for All ini adalah suatu program yang mana bisa dipakai untuk menyatukan beberapa sound card di satu DAW ya. DAW itu adalah Digital Audio Workstation ya, bisa disebut DAW. Ini kan sudah saya download ya, teman-teman download saja di Google, itu gratis. Download dan install. Setelah terinstall dulu baru buka Studio One ya. Nah, ini sudah saya download dan sudah saya install. Kemudian kita masuk ke namanya control panel ya. Nah, di sini ada banyak sound card yang saya pernah pakai di sini di laptop ini, sehingga sudah terbaca di sini. Dan sound card bawaan dari laptop adalah yang sedang menyala ini, Realtek Audio. Nah, di dalam Realtek Audio ini ada 3 jenis. Yang pertama ini adalah audio stereo input.
Audio stereo input ini adalah suara-suara yang kita putar di laptop, dan kalau kita nyalakan ini maka akan terekam di dalam DAW. Yang kedua, Realtek audio mic input. Di setiap laptop itu ada mic-nya, baik yang eksternal maupun yang internal. Kalau yang internal ini ada mic bawaan di dalam laptop, jadi sering kita berbicara pun dia langsung menangkap audio yang kita bicarakan atau respon terhadap audio-audio yang dari luar. Nah, selain audio mic internal, ada juga mic eksternal. Kalau dulu laptop zaman dulu itu biasanya 3 colokan. Yang pertama headset, yang kedua mic, dan yang ketiga adalah line in. Tetapi laptop sekarang ini sudah menjadi satu, ya, sudah menjadi satu. Jack input 3,5 mm nya itu semua terinclude di dalamnya. Itu baik mic, baik suara LR, itu digabung jadi satu. Nah, di sini yang saya mau pakai adalah outputnya saja. Jadi di dalam DAW ini mengenal 2 jalur masuk dan jalur keluar. Jalur masuknya saya pilih dari USB sound card, ya ini ya, di mana dia ya, USB sound card. USB audio device saya pilih in-nya saja, outnya saya kasih mati. Kemudian di Realtek audionya saya pilih outnya saja, yang lainnya saya matikan, ya. Jadi yang nyala ini Realtek audio yang out dan USB audio device yang in, ya. Yang lainnya dimatikan. Setelah itu, ya, terlebih dulu teman-teman mengklik ini supaya melihat yang namanya audio sambalnya. Kemudian yang berikut, setelah dipilih sesuai dengan yang ada di video ini, tinggal di close, ya. Sampel audionya ini diturunkan jadi 128, ya. Tujuannya apa? Ketika kita berbicara tidak terjadi delay atau keterlambatan pendengar, misalnya begini ya. Kalau sampel rate-nya terlalu besar, itu jarak atau jeda atau delay antara yang kita nyanyikan di mic dan yang akan kita dengarkan kembali di headphones akan terjadi delay, keterlambatan sekian per sekian milisekund, ya. Jadi semakin kecil sample rate-nya maka delay-nya juga semakin kecil. Kalau semakin besar maka delay-nya semakin besar. Jadi kita omong A sepersekian detik baru dia sampai kembali ke headset di telinga kita, ya. Setelah itu di klik OK. Kurang lebih settingnya seperti itu, ya. Jadi untuk tools di atas ini nanti teman-teman bisa belajar sendiri, ya. Ini tools yang saya sampaikan ini adalah tools yang saya anggap penting saja. Yang berikut yang di sebelah kanan bawah ada edit. Nah, edit adalah untuk mengedit audio yang sudah kita rekam. Misalnya kita mau potong, mau cut, mau geser, kita bisa edit di sini. Mix ini adalah mixer dari Studio One ini, ya. Jadi masing-masing channel ada mixernya tersendiri. Saya ambil contoh seperti 1, 2, 3, dan 4 sampai dengan 5 akan muncul di sini. Nah, sementara all vocal bass room reverb ini adalah bawaan dari template yang sudah kita pakai, ya. Oke, untuk part ini saya sampai di sini dulu, ya. Nanti kita lanjut lagi karena baterai saya sudah tinggal di 13%, tidak boleh kosong. Kalau kosong nanti cepat rusak baterainya, ya. Ya, nah sampai jumpa nanti di next part untuk lebih detail lagi, ya, saya jelaskan. Nanti kita sampai prakteknya. Ini project yang saya save. Oke ya guys.